Alkisah di Nagari Minangkabau, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari Pak Buyuang, istri, dan seorang anaknya yang bernama Indra. Sebagai anak lelaki sematawayang, Indra tumbuh menjadi anak yang patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Hanya satu kekurangan Indra, ia memiliki selera makan yang sangat besar. Sekali makan, Indra dapat menghabiskan setengah bakul nasi dan beberapa piring lauk. Hal ini tidak menjadi masalah oleh keluarga Pak Buyuang saat hasil hutan dan laut melimpah. Tetapi, musim paceklik merubah segalanya. Keluarga Pak Buyuang harus bertahan hidup dengan ubi dan talas, karena beras dan lauk pauk sulit didapat. Ketika Indra mulai mengeluh kelaparan, Pak Buyuang yang kesal memerintahkan anaknya untuk mencari makan sendiri ke hutan dan laut. Sang ibu sebenarnya merasa iba karena anaknya yang masih kecil. Namun akhirnya ia menyarankan Indra untuk menuruti ayahnya. Indra mulai perjalanan berat itu. Hari pertama, Indra mulai menjelajahi Bukit Junjung Sirih, namun pulang dengan tangan kosong. Keesokan harinya, ia mencoba mencari ikan di laut, tetapi tetap tidak bisa berhasil. Hari demi hari, Indra terus berusaha hingga tubuhnya mulai kelelahan. Sementara Indra berjuang, sang ibu secara diam-diam membawa pulang kerang pensi dari laut. Kerang itu dimasak menjadi pangek lezat, tetapi Pak Buyuang merasa kerang itu tidak cukup untuk mereka bertiga. Ia memutuskan untuk memakannya diam-diam bersama istrinya. Mereka menyusun rencana, jika Taduang berkokok, tanda anak mereka sudah pulang. Makanan itu akan segera mereka sembunyikan. Ketika Indra pulang dengan tangan kosong dan kelaparan, ia hanya mendapat perintah keras dari sang ayah untuk mencuci ijuk hingga putih di laut. Indra, meski lelah, ia tetap mematuhi perintah ayahnya. Namun ketika pulang, ia menemukan ayah dan ibunya tertidur pulas dengan sisa makanan di dapur. Perasaan sedih menggelayuti hatinya, karena ia menyadari bahwa orang tuanya telah berbohong. Dalam kesedihan, Indra mengadu kepada Taduang di sebuah batu besar. Taduang seakan memahami. Berkokok keras lalu terbang membawa Indra. Batu tempat mereka berada terangkat ke udara, semakin tinggi hingga terjadi keajaiban. Batu itu membesar dan saat tidak mampu ditahan lagi, terhempas menghantam bukit. Hempasan batu menciptakan lubang besar yang dengan cepat terisi air laut, membentuk sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Singkara. Aliran air dari danau itu menciptakan sungai panjang bernama Sungai Batang Ombilin. Indra dan Taduang menghilang tanpa jejak, namun kisah mereka tetap dikenang menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun di Minangkabau. Hingga kini Danau Singkara dan Sungai Batang Ombilin menjadi saksi bisu perjuangan dan keajaiban yang lahir dari pengorbanan seorang anak yang berbakti.